Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali materi tentang hukum gravitasi Newton ya. Kemarin kita udah belajar tentang gaya gravitasi Newton dan juga kuat medan gravitasi ya. Maka untuk kesempatan kali ini kita akan ulang kembali materi tersebut dan nanti akan Bapak tampilkan beberapa soal-soal yang berkaitan dengan gaya gravitasi Newton dan juga kuat medan gravitasi. Maka hari ini adalah kita latihan soal ya untuk materi yang kemarin telah kita pelajari. Jadi ini materi umumnya hukum gravitasi Newton dan pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal-soal yang berkaitan dengan gaya gravitasi Newton dan kuat medan gravitasi. Nah, ini ada pun indikator pembelajarannya. Yang pertama adalah setelah belajar ini diharapkan kalian mampu menjelaskan hukum gravitasi Newton dan juga kuat medan gravitasi. Kemudian mampu menjelaskan besaran-besaran yang mempengaruhi gaya gravitasi Newton dan kuat medan gravitasi. Yang ketiga adalah mampu menghitung besarnya gaya gravitasi Newton. Dan yang terakhir adalah mampu menghitung kuat medan gravitasi. Nah, ini 4 indikator pada pembelajaran kita kali ini. Bapak akan review sejenak ya tentang materi gaya gravitasi Newton dan juga kuat medan gravitasi. Ini slide yang kemarin udah Bapak tampilkan. Jadi Bapak ulangin lagi apa sih hukum gravitasi Newton itu. Jadi hukum gravitasi Newton itu sebenarnya adalah gaya tarik-menarik yang besarnya itu berbanding lurus dengan hasil kali massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi sebenarnya hukum gravitasi Newton membahas tentang gaya tarik-menarik ya. Nah, dalam secara matematis kita bisa tuliskan persamaannya adalah F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. Nah, di mana F adalah gaya tarik gravitasinya, dalam hal ini satuannya adalah Newton, kemudian M1 dan M2 adalah massa masing-masing benda dalam satuan kilogram, kemudian R adalah jarak antara kedua benda, dan yang terakhir G adalah konstanta gravitasi umum, yang besarnya itu sudah ditentukan 6,67 kali 10 pangkat negatif 11. Nah, tadi persamaannya sudah, kemudian yang perlu kalian ingat adalah gaya gravitasi Newton ini merupakan besaran vektor, ya. Jadi, aturan-aturan dalam vektor itu berlaku dalam menghitung resultan gaya gravitasi, ya. Aturan-aturan vektor. Jadi, kalau dua buah benda yang tegak lurus, maka kita pakai persamaan Pitagoras gitu. Kemudian kalau dia membentuk sudut, misal nih yang kemarin Bapak sampaikan juga, nah ini adalah dia tidak tegak lurus antara M1, ini kan ada 3 buah benda nih, ada M1, M2, dan M3.
Nah, posisinya seperti ini. Ini dianggap misalkan membentuk sudut alfa ya. Jadi kalau menghitung resultannya, kalau yang seperti ini, F1 merupakan resultan ya. Resultan gaya gravitasi untuk M1. Maka menghitung resultannya berlaku resultan vektor ya. Nah, persamaannya yang ini. Nah, ini ada kuadratnya nih. Nah, jadi F12 kuadrat besar yang ini ya. Kemudian ditambah F13 kuadrat yang ini. Ditambah 2 F12 dikali F13 kosinus alfa. Gitu. Ini ya untuk resultan gaya gravitasi kalau dia tidak tegak lurus ya. Kalau tegak lurus kemarin kan misal gini tegak lurus nih. Ini ada F1, ini ada F2. Maka resultannya kita pakai F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat gitu. Paham ya tuh yang ini. Kemudian kuat medan gravitasi. Nah, kuat medan gravitasi ini biasa kita menyebutnya dengan percepatan gravitasi. Jadi kuat medan gravitasi. Medan gravitasi, medan berarti daerah di mana masih dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, jadi kalau ini ada permukaan bumi, jadi ini pusat buminya, semakin jauh ya letak bendanya, semakin jauh semakin tinggi misalnya, semakin tinggi letak bendanya, maka kuat medan gravitasinya itu makin kecil. Nah, jadi kuat medan gravitasi yang paling dekat dengan pusat bumi, jadi kalau bendanya dekat dengan pusat bumi, itu pasti kuat medan gravitasinya besar. Makin tinggi, kuat medan gravitasinya semakin kecil. Hingga tinggi tertentu nanti tidak ada lagi pengaruh dari percepatan gravitasi. Ya, jadi itulah yang ada istilahnya kalau di planet benda itu akan melayang. Kalau melayang berarti dia sudah tidak dipengaruhi lagi oleh kuat medan gravitasi. Gitu. Jadi kalau masih dipengaruhi oleh kuat medan gravitasi, ya bendanya itu akan tertarik ke bumi, ya. Gitu. Nah, ini hukum gravitasi Newton itu berkaitan sama gerak Newton 2 ya. Ini persamaannya kan ini F ya. F itu kalau hukum 2 Newton kan M dikali A. Jadi kalau kita hubungkan sama persamaan gaya gravitasi Newton yang besarnya adalah G dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat. Maka untuk menghitung percepatan gravitasinya kita pakai persamaan Gm per R kuadrat. Gitu. Nah, A itu biasa nanti diubah ya, kalau percepatan gravitasi kita pakai simbol G ya. Nah, terus ini kalau kita mau ngebandingin letak benda yang berada di permukaan bumi, ini benda satu ya. Kemudian ada benda dua yang letaknya itu pada ketinggian H dari permukaan bumi ya. Maka untuk mencari perbandingan percepatan gravitasi untuk benda yang letaknya di permukaan bumi dengan yang terletak pada ketinggian tertentu, kita pakai persamaan ini. Jadi sebenarnya gini, G itu kan sebanding dengan 1/R kuadrat, gitu ya. Jadi dia berbanding terbalik dia. Maka untuk G2 per G1, jadi R1 untuk benda yang pertama kan jaraknya itu adalah R. Ya, itu adalah jadi ngitung jaraknya itu dari pusat bumi. Ingat tuh ya, kita ngitung jaraknya itu patokannya adalah pusat bumi. Jadi kalau posisi yang pertama ini jaraknya adalah
R. Ya. Ini G1 jaraknya adalah R. Ini kan berbanding terbalik nih ya. G2 untuk yang benda di sini jaraknya adalah R ditambah H. Ya kan? Ini R, kemudian dari sini ke sini tingginya H. Maka ngitung jaraknya adalah R ditambah H. Gitu untuk yang G2-nya. Maka perbandingannya gini, G2 per G1 sama dengan R per R ditambah H kuadrat. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Sir. Oke. Cuman ada Juria di sini ya. Bapak lanjutlah untuk contoh soal nih ya. Ini soal yang standar dengan senam PTN. Apabila jarak dua benda dijadikan 3 kali jarak semula, maka besar gaya gravitasinya akan menjadi. Nah, kita ingat nih persamaan dari gaya gravitasi Newton. Zuria persamaannya apa tadi? F sama dengan? G enggak, Sir? Ya, G. M1. Ya, kali M2 per R kuadrat. Ini ya persamaan dari gaya gravitasi tadi ya. Nah, sekarang kita mau ngebandingin. Ya, mau ngebandingin. Dibilang jarak nih ya, jaraknya dijadikan 3 kali dari jarak mula-mula. Dari sini kan F itu sebanding dengan 1/R kuadrat. Gitu kan? Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi mau dibandingin, ini kan berarti F2 berapa kali F1 kan gitu ya. Besarnya gaya gravitasi akan menjadi, berarti F2 berapa kali sih dari F1? Karena dia berbanding terbalik, maka kita tuliskan kalau di sini F2 berarti di sini R1 gitu ya. Per R2 ini dikuadratkan. Gitu. Maka F2 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan dikali dengan F1 gitu. Yang semulanya. Berarti R1-nya katanya kita tulislah R aja ya. Kemudian katanya yang kedua adalah jarak dua benda dijadikan 3 kali jarak semula. Berarti ini adalah 3 kali R-nya. 2 kali R1. Iya. Kuadrat, ini F1. Berarti berapa itu? 1/9 ya. Ya, ini R kuadrat per 9R kuadrat kan habis R-nya. Jadinya 1/9 kali gaya yang mula-mula. Gitu. Bisa? Bisa, Sir. Bisa. Pak lanjut untuk yang contoh yang kedua. Gimana nih yang untuk contoh yang kedua? Bila berat benda di permukaan bumi W Newton, maka berat benda di luar bumi yang jauhnya 3R dari pusat bumi. Jadi ini ada bumi. Ini misalkan pusatnya. Katanya kalau di permukaan bumi di sini benda yang pertama itu besarnya W. Nah, kemudian kalau ada benda di luar bumi yang jauhnya 3R dari pusat bumi. Jadi kalau di sini jaraknya itu adalah 3R, kira-kira berapa W-nya? Nah, gitu dia. Nah, gravitasi Newton itu kan, gaya gravitasi Newton itu kan persamaannya gini.
Gitu ya. Jadi di sini gaya di sini itu sebanding sama gaya beratnya. Gitu. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya gini. W sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, W sama R itu berbanding terbalik ya, seper R kuadrat. Maka cara cepatnya kita bandingkan aja. W2 per W1 itu sama dengan R1 per R1 R2. per Kan R2. terbalik dia ya. Nah, gitu. Berarti W2 sama dengan, ayo R1-nya mana? R1-nya apa? Ini jaraknya berarti R ya. Untuk benda di permukaan bumi berarti jaraknya R. Kemudian R2-nya katanya 3R kan? R. Iya, Sir. 3R. Nah, kan dari pusat bumi berarti 3R. Kuadrat Ya, dikuadratkan. kali W1. Iya, kali W1. Berapa itu? Seper? 1/9. Iya, 9. 1/9. Gitu. Bisa? Bisa, Sir. Bisa. Oke. Nah, ini ayo, kira-kira bisa nggak ngerjain soal yang nomor 3? Untuk benda yang kayak gini. Jadi ini ada 2 buah benda. Kita tuliskanlah 2 buah benda. Ini benda A, ini benda B. Masanya 4 sama 9. Ini 4, ini 9. Terpisah dengan jarak 10 meter. Jaraknya 10 meter. Titik P berada pada garis hubung kedua benda. Misalnya ada titik P berarti di tengah-tengahnya, di antaranya ya, bukan di tengah ya. Di antaranya ini ada titik P. Jika medan gravitasi di titik P adalah 0, maka jarak titik P dari benda bermassa 4 kilo adalah, kalau kuat medan gravitasinya 0, maka di sini berlaku gini. Kuat medan gravitasi rumusnya apa? G kali M per R kuadrat. Gitu kan? Gitu ya. Iya, Sir. Jadi kalau dia 0, berarti di sini gini berlakunya. Gravitasi di 4 kilo, misalkan nih Bapak bikin titik A, ini benda B ya, benda A, benda B. Maka GA itu harus sama dengan GB. Besar medan gravitasi di A itu harus sama dengan besar gravitasi di B, supaya nilainya 0. Kalau sama kan berarti sama-sama kuat. Berarti supaya 0, maka berlakunya GA sama dengan GB. Gitu. Paham? Paham, Sir. Paham ya? Oke. Nah, kalau GA sama dengan GB, maka kita bikin persamaannya gini. G MA per RA kuadrat sama dengan G MB per RB kuadrat. Gitu ya. G-nya bisa kita matikan. Kita coret. MA berarti MA-nya 4 ya. Oke, RA. RA itu patokannya dari sini sampai sini. Kan tadi dari A ke P. Berapa itu dari A ke P? 5, Sir. 5. Oh, belum tentu 5. Karena ini nggak di tengah. Ini katanya kan berada di antara. Kita belum pastikan dia di tengah atau enggak ini. Jadi kita pakai permisalan.
Jadi kalau misalkan dari P ke B itu nilainya X misal gitu. Panjangnya adalah X. Berarti dari A ke P panjangnya berapa? Panjang totalnya ini 10. Ya kan? Terus 10 ini dikurang X. 10 dikurang X, sir. iya. Berarti yang ini kan 10 dikurang X. Berarti RA-nya itu adalah 10 dikurang X. 10 dikurang X dikuadratin. Sama dengan 9. MB-nya berapa? 9, sir. 9. Terus R-nya, RB? X kuadrat. Iya, X kuadrat. Gitu. Kita kali silang gini ya. Jadi X kuadrat per 10 dikurang X kuadrat sama dengan apa? Oi. 9 per 4. iya, kali silang loh. Bisa kan? Ini X kuadratnya pindah ke sini, 4-nya pindah ke bawah. Oke? Oke. Supaya kuadratnya hilang, diapakan nih? Diakar. Iya, ini kita akarkan kan? Oke. Jadi di sini tinggal X per 10 dikurang X sama dengan 3 per 2 ya? 2. Oke. Kali silang. Berarti 2X sama dengan 10 kali 3 berarti 30. Min X dikali 3 berarti min 3X. Gitu kan? 2X min 3X-nya pindah ke ruas kiri. Berarti 5X. Oke, sama dengan 30. X sama dengan 6. 6. Oke. Yang ditanya apa tadi? Jarak P terhadap benda A ya. Kalau di sini 6, maka yang di sini 4, sir. nah, oke. Itu jawabannya ini. Bisa? Bisa ya. Kok agak lemes sekali. Pada sarapan belum nih? Ada yang mau ditanya untuk yang soal yang ini, soal yang nomor 3 ini? Pas? Pas lah ya. Oke, soal nomor 4. Ayo cepat-cepat nih. Yang ditanya adalah perbandingan kuat medan gravitasi di tempat benda A dan di tempat benda B. Oke, ini ada permukaan bumi. Katanya benda A berada pada ketinggian R. Gitu ya. Benda A berada pada ketinggian R dan 3R dari permukaan bumi. Oke, berarti kalau ini permukaan bumi, ini benda A di sini, jaraknya R. Kemudian benda B-nya jaraknya adalah 3R ya. Gitu. Yang ditanya adalah kuat medan A, perbandingan ya, perbandingan kuat medan A dan B. Berarti kita tuliskan GA banding GB sama dengan, oke, G tadi kan berbanding terbalik sama jaraknya ya, R kuadrat, seper R kuadrat ya. Berarti kita tulis gini, RB
RA nih ya. RA Pasar. kuadrat. Gitu kan? Oke. Yes. GA per GB sama dengan RB-nya berapa? 3R. 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 Oke, salah. Ayo. Ngitung jaraknya dari sini. Kan dari pusat. Bukan dari permukaan bumi. Dari pusat bumi ngitungnya. Dari pusat ke permukaan itu R. Jari-jarinya kan. Jaraknya R. Berarti RB-nya berapa? 4R. Iya. 4R. RA-nya berapa? 2R, Sir. Iya, 2R. Ya, good. Nah, gitu. Berapa jadinya? 16R kuadrat banding 4R kuadrat. Oke. Berapa itu? 4 ya? Yes. Iya, maka jawabannya bola ya. Nah, bisa? Bisa, Sir. Oke, satu lagi yang terakhir nih. Sama nih, bukan? Oh, jangan yang ini deh, sama kayak yang tadi nih ya, perbandingan. Ah, yang ini. Untuk soal yang ini. Katanya massa planet Mars dibanding dengan bumi 0,2, jari-jarinya setengahnya. Perbandingannya nih ya, setengah. Percepatan gravitasi yang dialami benda pada permukaan Mars. Oke, berarti kita bikin persamaannya gini. G Mars per G di bumi sama dengan, tadi kan kalau sama jari-jarinya itu kan berbanding terbalik. Kalau sama massa percepatan gravitasinya berbanding apa? Nih ya, persamaan dari percepatan gravitasi ini kan kuat medan gravitasi Gm per R kuadrat. G sebanding sama M-nya kan? Iya, Sir. Ya, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Maka ini M massa si Mars per massa bumi dikali R-nya terbalik. Berarti kalau di atas Mars, maka di sini bumi per R Mars dikuadratkan. Nah, itu bisa? Bisa, Sir. Saya oke. Perbandingan massa Mars dengan massa bumi katanya 0,2. Ya, kita tulislah di sini 0,2. Kemudian RB banding RM. Katanya kalau massa Mars dibanding jari-jarinya ya, ini jari-jarinya setengah katanya. Perbandingan Mars dengan bumi setengah. Berarti kita bisa buat perbandingannya 1/setengah. Nah, gitu. Bisa sampai sini? Oke. Atau kalau bukan 1/setengah ya bisa dibikin kalau R ini kan katanya jari-jari Mars banding jari-jari bumi itu katanya setengah. Berarti kalau kita balik R bumi banding R Mars berapa? 2 ya? 2 kan? Iya, Sir. Iya, dibalik 2 kan? Kan sama aja kalau ditulis seperti ini sama aja kan? 1/setengah. Kan 2 juga tuh kan? Dikuadratin. Sama dengan berarti 0,2 dikali 4 ya? Yes, Sir. Oke. 0,2 dikali 4. Ini masih GM per GB. Berarti kalau ditanya GM-nya
Berarti dikali GB lagi kan? GB-nya adalah percepatan di permukaan bumi, nilainya 10 ya. Nih ya. Maka hasilnya 8, Sir. 8. Iya, 8 meter per sekon kuadrat. Oke, bisa? Bisa, Sir. Bisa ya. Bisa, Sir. Oke. Mungkin sampai sini dulu untuk beberapa latihan soal di gaya gravitasi dan kuat medan gravitasi. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan ya materinya. Ini Bapak stop dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tentang potensial gravitasi dan juga hukum Kepler ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Ya.